Shalom adik-adik semua, apa kabar? Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita memperhatikan informasi berikut ini. Beribadahlah ditemani dengan orang tua kalian ya. Jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab kalian. Berpakaian rapilah selama beribadah. Jangan lupa untuk memberikan persembahan syukur kalian melalui amplop persembahan yang telah diberikan. Dan yang paling penting adalah, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah dan memuji Tuhan dengan sungguh. Oleh sebab itu, jangan kesana kemari ya selama beribadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus sayang kita semua. Selamat pagi semua. Selamat pagi Kakak Tini. Ya, hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk beribadah, meskipun beribadahnya dari rumah masing-masing. Nah, hari ini kakak punya teman baru. Mungkin adik-adik dari rumah belum mengenalnya ya. Untuk itu, kita persilakan Kakak Tini untuk memperkenalkan namanya. Hai adik-adik, nah pasti adik-adik belum kenal kakak. Jadi nama kakak Tini. Kakak Tini baru bergabung di SMGT Tongkonan Kendari. Kakak berharap di sini kita bisa sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Salam kenal, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini adalah Minggu Prapaskah yang pertama, di mana masa mengenang penderitaan Yesus Kristus karena kasih-Nya. Bagi kita, bagi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, maupun bagi semua orang yang ada di dunia ini. Hari ini juga adalah pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja. Dengan tema kita hari ini, Yesus kasihanilah aku. Untuk itu adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Yang Maha Kasih. Yaitu Allah pengasihmu bagiku, selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Bersuka cita, hati dan jiwa sejahtera. Aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Shalom dan salam. Tuhan bersama kita dan Dia senang kita ada di sini. Semua katakan amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam bagimu juga. Ya, adik-adik, pasti semua yang ada di sini sangat senang ketika dikasihi. Bagaimana Kakak Wasti? Kakak Wasti senang kalau dikasihi? Pasti Kak. Nah, adik-adik, pasti adik-adik sangat senang ketika dikasihi oleh mama, dikasihi oleh papa, dikasihi oleh semua orang. Termasuk ketika kita sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan kita juga merasakan kasih Tuhan melalui Pekan Anak yang akan kita rayakan bersama dan juga perayaan ulang tahun sekolah minggu. Ya, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 83 ayat yang ketiga. Firman Tuhan, Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Tika. Untuk itu kita persilakan Kakak Tika untuk memimpin kita dalam doa pembacaan Alkitab. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita yang baru. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami.
Terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk mendengarkan cerita yang baru. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk mengerti dan memahami cerita yang disampaikan sehingga boleh menjadi berkat bagi kami. Ini doa kami, ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, jadi dahulu ada seorang yang dilahirkan buta. Tetapi pada suatu hari dia bisa melihat kembali. Kira-kira apa ya yang terjadi dan bagaimana sehingga orang tersebut bisa melihat kembali, padahal sejak lahir dia sudah buta. Nah, kita akan dengarkan ceritanya bersama-sama. Jadi, orang buta tadi itu namanya Bartimeus. Si Bartimeus ini, karena dia buta sejak kecil, sejak lahir, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kerjanya, jadinya hanya mengemis di pinggir jalan kota Yeriko. Nah, suatu hari ketika si Bartimeus ini sedang mengemis, kemudian dia mendengar suara langkah yang sangat ramai berjalan di sekitarnya. Dia kemudian bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, apa yang terjadi kira-kira, kenapa ramai sekali? Kemudian si Bartimeus diberitahu oleh orang-orang di sekitarnya bahwa ternyata yang lewat adalah Yesus. Dia kemudian senang sekali. Tiba-tiba dia berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Tapi orang-orang di sekitarnya malah menyuruh dia diam. Tapi Bartimeus tidak peduli, karena dia yakin bahwa Yesus pasti mampu menolongnya, menyembuhkan dia. Dia berteriak lagi, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Kemudian Yesus mendengar suara teriakan Bartimeus. Nah, Yesus pun kemudian menyuruh orang-orang yang ada di sekitarnya itu memanggil Bartimeus. Karena senangnya Bartimeus kemudian melepaskan bajunya yang sobek-sobek, meninggalkan semua peralatan mengemisnya, kemudian cepat-cepat berjalan menuju tempat Tuhan Yesus. Setelah sampai di depan Yesus, Yesus kemudian bertanya kepada Bartimeus, Bartimeus, apa yang kau inginkan dari saya? Kemudian Bartimeus menyampaikan bahwa dia mau Tuhan Yesus menolongnya, dia mau Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Dan Tuhan Yesus mengabulkan permintaan Bartimeus. Yesus kemudian berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka pada saat itu juga Bartimeus bisa melihat kembali dengan jelas di semua sekitarnya. Dan dia pun sangat senang, sangat bahagia. Akhirnya, sejak saat itu, Bartimeus kemudian mengikut Yesus dengan setia. Nah, adik-adik, Yesus tidak hanya mengasihi Bartimeus. Tuhan Yesus juga mengasihi kita, mengasihi adik-adik yang di rumah, mengasihi mama dan papa, mengasihi semua orang. Jadi Tuhan Yesus pasti menolong kita. Seperti Tuhan Yesus menolong teman kita Kevin yang baru sembuh, menolong Bunda Hering yang dalam pemulihan, menolong Bunda Emi yang sebentar lagi sembuh. Jadi kalau kita saat ini belum sembuh atau masih ada masalah, ya jangan kecewa. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, tapi Tuhan pasti akan menolong kita. Kita selalu setia menanti karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kakak Tika tentang orang buta yang disembuhkan karena iman. Nah, kita semua pasti percaya bahwa kita semua akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus karena kita memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Untuk itu, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Ada Orang Buta. Tiap hari minta sedekah,
Suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celing, matanya celing, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celing, matanya celing, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Nah, cerita kita ini terambil dari Markus, kitab Markus 10. Markus 10 ayatnya yang ke-46 sampai yang ke-52. Kita sama-sama buka Alkitabnya di Injil Markus pasal 10. Kita baca 2 ayat saja. Jadi kita baca bersama-sama ayatnya yang ke-51 sampai ke-52. Kita baca bersama-sama, sudah dapat semua? Sudah ya? Kita baca bersama-sama Markus 10 ayat 51 sampai 52. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Nah, itulah tadi cerita kita, dan adik-adik kita punya ayat hafalan untuk minggu ini. Kita akan bersama-sama menghafal. Ayat hafalan ini terambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat 25. Sangat singkat. Dan kakak mau kita sama-sama mempraktekkan. Jadi ayat hafalan ini ada gayanya. Jadi kata-katanya itu, aku percaya kepada Allah. Jadi aku, tangan di depan dada, kemudian percaya, kita mengangkat tangan menghadap ke depan, kemudian kepada Allah diarahkan ke atas. Jadi kita sama-sama mulai ya. Kisah Para Rasul 27 ayat 25. Berbunyi, aku percaya kepada Allah. Kita ulang ya. Aku percaya kepada Allah. Jadi kita ulang mulai dari sekali lagi mulai dari ayatnya. Kisah Para Rasul 27 ayat 25. Aku percaya kepada Allah. Sudah ya? Singkat sekali. Pasti adik-adik bisa menghafal dengan baik. Ya, kita akan memberikan ungkapan syukur kita. Adik-adik boleh memberikan persembahannya melalui persembahan amplop yang telah dibagikan. Nah, sebelum kita memberikan ungkapan syukur, dengarkanlah firman Tuhan. Dari Amsal 3 ayat 9a berfirman, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Sambil persembahan kita jalankan, kita menyanyikan kidung pujian, bersyukur, bersyukur karena Tuhan baik. Bersyukur, bersyukur, mari 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 bersyukur karena Tuhan baik. Nah, kita akan bersama-sama berdoa, doa syafaat, dan mendoakan juga persembahan kita. Semuanya duduk tenang, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan senantiasa memberikan kami
kesehatan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami juga mau berdoa pada saat ini untuk orang tua, untuk kakak dan adik kami, seluruh keluarga kami dimanapun berada. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa menolong dan menyertai. Kami juga bersyukur ya Bapak pada saat ini untuk pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja dan HUT SMGT ke-66 tahun. Biarlah dalam perayaan Pekan Anak ini kami boleh ikut serta di dalamnya, ikut aktif mengambil bagian, dan biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami juga bersyukur untuk teman-teman yang boleh berulang tahun minggu ini, khususnya saudara kami Vincent. Biarlah ia boleh senantiasa diberkati di usianya yang baru dan Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, dan terkhusus Bunda Hering yang dalam pemulihan dan Bunda Emi yang juga masih dalam pemulihan. Biarlah Tuhan Yesus tetap menolong, memberikan kesehatan dan kekuatan. Kami juga mau bersyukur buat persembahan yang sudah boleh kami berikan. Biarlah persembahan ini boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus selalu menolong dan menyertai kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami, ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami pada hari ini, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Markus 10 ayatnya yang ke-52. Nah, untuk itu adik-adik saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian Besarlah Kasih Bapakku. Ya, kita terima berkat Tuhan. Pergilah melakukan kasih dengan setia karena Yesus selalu mengasihi kita. Jadilah anak yang setia dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita akan mendengarkan info SMGT. Selamat hari Minggu adik-adik di rumah, apa kabar? Oke, kita jumpa lagi bahwa setiap Februari kita berkumpul beramai-ramai. Ada yang tahu tidak kalau Februari itu kita bikin apa? Oh, ada yang bilang hari kasih sayang. Ya benar,
Tapi apalagi yang biasa kita bikin di gereja yang mengumpulkan banyak anak-anak? Benar, rupanya tahun ini sekolah minggu telah berusia 66 tahun. Tua ya. Kalau Bunda baru umur 48 tahun, jadi masih di atasnya, sudah tua. Tapi tahun ini walaupun kita tidak bisa berkumpul seperti tahun lalu, kita mengadakan banyak kegiatan di gereja, tapi tahun ini tidak juga mengurangi keseruan kita, karena Pekan Anak Gereja Toraja tahun 2021 kita akan mengadakannya di rumah. Kira-kira caranya gimana, ada yang tahu tidak? Dan tahun ini tema Pekan Anak Gereja Toraja adalah Aku Anak yang Setia. Nah, anak-anak sekolah minggu, Bapak Ibu guru-guru sekolah minggu dari pengurus pusat menyediakan kita kegiatan yang bisa kita lakukan di jemaat dan kita lakukan di rumah. Kemarin salah seorang guru sekolah minggu telah membagikan ini. Saya berharap kalian telah memegangnya, kalian telah melihatnya, telah diperlihatkan oleh Papa dan Mama. Punya ya seperti ini? Punya ya? Punya ya? Oke, saya yakin punya. Coba lihat, ambil dulu, minta sama Papa dan Mama, lalu kita lihat di sana. Nah, ada tanggal 21 Februari, yaitu hari ini kegiatan kita dimulai. Kegiatan apakah itu? Coba mungkin ada yang bisa baca, anak kecil. Coba bisa dibaca ya. Ada di bawah tanggal 21, giat untuk kelas balita. Ya, perhatikan. Saya ambil saja yang hari pertama. Kemudian yang pertama itu mendengarkan audio cerita Alkitab. Jadi pada hari itu kalian bisa membuka YouTube untuk melihat cerita Alkitab yang divideokan. Setelah itu ada perintah untuk menghafal kalimat yang pendek, ya. Perhatikan ya anak Indria dan anak kecil. Tentu Papa dan Mama harus menolong anak-anak sekolah minggu. Lalu kalau anak besar dan anak remaja ngapain? Lihat lagi di bawahnya. Untuk anak besar dan anak remaja membaca 3 pasal setiap hari dari Injil Yohanes. Coba perhatikan kertasnya. Minta sama adiknya ya. Sekarang kakak yang pegang. Coba lihat, sana tertera giat untuk kelas besar dan remaja. Yang pertama membaca 3 pasal Injil Yohanes. Kita mulai pasal 1, setelah itu pasal 2, setelah itu pasal 3. Setelah selesai membaca 3 pasal, maka ada instruksi, kita diminta menghafal Yohanes 6 ayat 35. Untuk anak besar dan anak remaja ini agak panjang, tapi Bunda yakin kalian bisa melakukannya. Bisa ya? Nah, besoknya lagi tanggal 22 seperti itu juga kegiatannya. Jadi supaya diingat, kertas ini ditempel di kamarnya dekat meja belajar supaya dilihat bahwa dalam rangka Pekan Anak Gereja Toraja tahun 2021 saya memang tidak ke gereja, tidak berlari-lari, tapi saya harus begini. Saya harus membaca Alkitab. Bisa ya? Bisa tidak anak remaja, anak besar, anak kecil, anak Indria? Kalau anak Indria sih kan bisa mendengar audio cerita Alkitab, setelah itu dibantu sama Papa dan Mama untuk mengucapkan kata. Untuk anak balita kayaknya kalimatnya hanya 5 kata deh. Pasti yakin, pasti bisa. Karena Bunda tahu nih ya, anak-anak Indria, anak-anak kecil mudah sekali untuk mengingat kata-kata. Bisa ya, tapi Mama Papa tolong mereka. Lalu seterusnya sampai pada hari Sabtu tanggal 27 kita masih terus membaca, masih terus mendengarkan audio cerita Alkitab. Lalu setiap hari kita mencoba mengingat-ingat, menghafal ayat yang pendek untuk anak kecil dan anak Indria. Dan pada tanggal 28 minggu depan ada ibadah puncak Pekan Anak. Dan seterusnya masih ada kegiatan lagi yang tidak kalah menariknya. Karena itu Bunda belum kasih tahu apa kegiatan minggu depan,
Tapi yang jelas minggu ini ingat ya, 21, 22 ada instruksi jelas di kertas yang telah dibagikan. Bisa ya? Saya yakin kalian pasti bisa karena kalian adalah anak-anak yang hebat dan luar biasa. Demikian info, terima kasih. Nah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita akan menyanyikan pujian Yesusku Hebat. Tak bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa bicara. Itu karya Yesusku. Yesusku hebat, Yesusku hebat. Dia kuasa atas alam, atas iblis, atas hidup. Yesusku hebat, Yesusku hebat. Dia berkuasa atas alam, atas iblis, atas hidup. Yesusku hebat, Yesusku hebat. Yesusku hebat, Yesusku hebat. Adik-adik, demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa info SMGT tentang Pekan Anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Dah.